Pada Juli tahun 1947, Belanda menyergap Madura dengan kekuatan penuh. Tank, amfibi, panser hingga pesawat-pesawat tempur diterjunkan untuk melumpuhkan para pejuang Madura. Tak hanya itu, Belanda juga merekrut orang-orang Madura dan dijadikan tentara-tentara Belanda di garda terdepan. Pasukan ini lalu diberi nama Pasukan Cakra. Puncak perang terjadi di kota Pamekasan. Terjadilah perang tanding, duel 1 lawan 1, antara pasukan Cakra dengan pasukan para pejuang Madura yang disebut dengan pasukan Fisabilillah. Disangka, tentara-tentara Belanda tersebut tak mempan senjata, juga kebal tembakan. Diserangnya Madura oleh Belanda, dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia kembali, pasca Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Belanda datang ke Indonesia dengan cara membonceng sekutu yang ingin melucuti tentara Jepang yang baru saja kalah perang. Untuk menguasai Indonesia, Belanda melakukan taktik pecah belah, yaitu dengan cara mendirikan negara-negara boneka di wilayah-wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Madura. Sayangnya, meski kalah jauh secara peralatan perang, orang-orang Madura menolak untuk takluk di kaki Belanda. Kalah secara senjata, orang-orang Madura menggunakan perang gerilya. Puncak pertempuran meledak dahsyat di kota Pamekasan. Sebab para pejuang mengubah taktik. Dari perang gerilya, diganti menjadi perang kota hadap-hadapan. Para pejuang Madura bertekad untuk melakukan perang total, hanya ada 2 pilihan, yaitu hidup atau mati syahid membela tanah air. Di tengah gemuruh perang yang keras, para pejuang merangsek menghampiri tank-tank musuh, meski risikonya kena hantam luncuran bom. Kemudian terjadilah fenomena yang cukup menggetarkan. Ceritanya, para pejuang yang nekat maju untuk duel 1 lawan 1 melawan tentara Belanda, ternyata tak satupun dari tentara Belanda tersebut yang mengalami luka, meski terkena bacokan dan tembakan. Bacokan hingga tembakan senjata sama sekali tak mampu menembus tubuh para tentara Belanda, yang sebetulnya adalah pasukan Cakra itu. Pasukan Belanda ini rupanya kebal senjata, bahkan kebal peluru. Namun kebal senjata itu justru membuat para pejuang kian mengamuk. Menggunakan tombak, keris atau celurit, para pejuang menyerang kepala, leher, dan semua bagian tubuh yang bisa diserang. Dan kemudian terbukalah rahasianya. Para tentara Belanda itu, bagian kepala, leher, tangan, dan titik tertentu lainnya, ternyata luka kena senjata. Para pejuang, rupanya tak menyadari bahwa para tentara Belanda itu, semuanya dibekali rompi anti peluru. Begitu rahasianya terbongkar, semangat perang para pejuang kian berkobar. Sebaliknya, semangat perang tentara Belanda langsung surut. Mereka pun mundur dengan korban yang cukup banyak.